everyone, ketemu lagi dengan saya di sini. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL test. Di pertemuan kita yang sebelumnya, kita telah membahas mengenai apa saja yang pembentuk kalimat. Kita telah belajar mengenai noun dengan suffix-suffixnya dan juga adjective dengan suffix-suffixnya juga. Begitu pula dengan verb dan juga adverb. Dan kita telah bahas juga dan kita mesti selalu ingat mengenai framework yang harus selalu kita bawa, yaitu setiap kalimat memiliki subjek, memiliki verb, dan memiliki objek langsung berupa noun atau hanya sekedar komplement saja. Kesemuanya itu, noun, verb, adjective, dan juga adverb adalah pondasi utama untuk lanjut pada tahap yang selanjutnya. Apa itu? Mengenal kalimat. Kalimat terdiri dalam 3 bentuk secara generalnya. Yang pertama adalah kalimat sederhana, yang kedua adalah kalimat compound, dan yang ketiga adalah kalimat kompleks. Tentu kita akan bahas kesemuanya. Namun pada kesempatan kita hari ini kita hanya membahas satu saja jenis kalimat, yaitu kalimat sederhana atau simple sentence. Simple sentence. Dari bahasanya saja sudah ada 2 hal yang paling penting ini. Ada kata simple dan ada kata sentence. Simple sentence secara translation di bahasa atau di bahasa Indonesia kita kenal dengan kalimat sederhana. Nah, meskipun namanya adalah simple sentence atau kalimat sederhana, ada hal-hal yang mesti kita ketahui dan ada hal yang mesti kita antisipasi ketika kita dihadapkan pada soal tes dalam bentuk kalimat sederhana atau simple sentence. Nah, hal yang mesti kita pahami dan juga hal yang mesti kita antisipasi itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kita di kalimat sederhana tahap 1 ini, karena ini akan kita bagi dalam beberapa kali pertemuan. Ada 5 yang paling penting kita ketahui, dan diantaranya itu adalah hal yang harus kita antisipasi ketika kita menganalisa sebuah soal, dan soal itu ternyata dalam bentuk kalimat sederhana atau kalimat simple sentence. Yang pertama adalah kita bikinkan dengan istilah skill 1. Jadi ada 5 skill untuk memahami dengan utuh kalimat sederhana itu dan berantisipasi atau was-was kita terhadap hal yang akan menjadi gangguan ketika kalimat ini masuk kategori kalimat sederhana atau simple sentence. Yang mesti kita pahami untuk dasar ke simple sentence itu adalah skill 1, yaitu simple sentence itu memiliki subjek dan verb. Nah, ini adalah pondasi utama untuk memahami simple sentence. Setelah kita mengetahui kalimat sederhana itu memiliki subjek, memiliki verb, dan apakah sesimpel itu? Ada subjek gitu, lalu disambut dengan verb. Biasanya memang seperti itu di kalimat-kalimat yang kebanyakan kita baca, atau beberapa kita membaca kalimat yang seperti itu. Tapi karena kita di TOEFL disuruh menganalisa, maka kalimatnya tidak akan sesimpel itu. Ada subjek, lalu setelah subjek itu ada verb. No, not exactly like that. Ya, kita mesti berhati-hati dengan. Nah, skill yang kedua itu adalah hal yang mesti kita antisipasi, yaitu kita mesti berhati-hati dengan yang namanya object of preposition. Kenapa kita mesti berhati-hati dengan yang namanya object of preposition? Karena object of preposition itu akan mengelabui kita mencari salah satu elemen penting di dalam kalimat sederhana. Dia akan membuat kita ragu terhadap subjek. Dan mungkin nanti di skill yang ketiga, dia akan membuat kita ragu yang mana yang menjadi subjek juga. Nah, subjek dibikin ragu kita karena bentuknya seperti noun. Kemudian di skill yang keempat,
Dan skill yang kelima, ini kita akan dibuat ragu mencari yang manakah verb untuk kalimat itu. Jadi ada satu hal yang mesti kita pahami dengan utuh, yaitu setiap kalimat memiliki subjek, memiliki verb. Kita pahami pada skill 1, kemudian kita berhati-hati dengan, karena ada yang akan membuat kita jadi salah memilih, karena bentuknya itu mirip dengan noun yang menjadi subjek, yaitu pada skill 2 dan skill 3, dan ada lagi yang bentuknya mirip seperti verb, tapi dia bukan verb, sehingga kita ragu mencari mana sih verbnya. Nah, itu ada pada skill 4 dan skill 5. Tapi untuk pertemuan hari ini, kita tuh akan bahas total semuanya. Kita hanya berada pada memahami kalimat sederhana dengan cara yang sederhana, yaitu mengetahui bahwa kalimat memiliki subjek dan kalimat sederhana memiliki verb. Nah, lalu apalagi dong? Saya udah tahu kok yang menjadi subjek itu adalah ini. Yang menjadi verb itu adalah ini. Kita recall lagi memori kita pada pertemuan hari ini, mengetahui lebih detail lagi mungkin beberapa informasi baru mengenai. Kalau yang paling penting itu adalah subjek dan yang paling penting itu adalah verb, untuk kalimat sederhana, apa sih yang menjadi subjek? Lalu, apa sih yang menjadi verb? Nah, itulah yang akan kita pahami di dalam pertemuan kita hari ini. Simple sentence dalam kategori skill yang pertama, yaitu memahami bahwa kalimat sederhana memiliki subjek dan memiliki verb. Alright, nah, memiliki subjek dan memiliki verb. Simple sentence itu at least, ini at least, paling tidak memiliki satu subjek dan memiliki satu verb. Nah, ini adalah kategori yang paling sederhana sekali. Tapi ada beberapa juga kategori dari simple sentence ini yang barangkali memiliki satu subjek dan dua verb dengan bentuk compound verb, dua subjek dan satu verb dalam bentuk compound subjek, atau dua subjek compound subjek dan dua verb compound verb. Tapi paling tidak dia memiliki satu subjek dan satu verb. Nah, bagaimana bentuknya yang saya jelaskan tadi itu, yang compound itu? Kita lihat gambar yang berikut ini. Nah, ini adalah variasi-variasi kalimat sederhana. Paling tidak, at least, dia berada pada kategori yang ini. Memiliki satu subjek, memiliki satu verb. Itu udah jadi kalimat sederhana. Tapi variasinya mungkin dalam 4 kategori ini. Kategori yang pertama, kategori yang kedua, kategori yang ketiga, dan kategori yang keempat. Kita bedah satu-satu. Kategori yang pertama untuk simple sentence itu adalah barangkali kalimat sederhana ini memiliki satu subjek dan satu verb. Ini adalah kategori at least-nya ya. At least dia memiliki satu subjek saja dan satu verb saja. Nah, ini bentuk dari kalimatnya bagaimana? Coba perhatikan kalimat yang ada di samping dari satu subjek dan satu verb ini. Computers are important for the modern world. Ini udah dalam bentuk kalimat. Ada subjek di sini. Tentu juga ada verb yang paling penting dalam sebuah kalimat sederhana. Nah, mana yang merupakan subjek? Coba diperhatikan. Computers. Computers adalah subjek. Alright. Are adalah
verb. Nah, sisanya selain dari subjek dan verb itu, jika dia noun langsung, important for the modern word, noun itu objek namanya. Tapi jika tidak berupa noun, itulah yang dinamakan dengan complement atau pelengkap saja untuk melengkapi informasinya. Computers itu bagaimana? Ya, computers are important for the modern world. Dalam kalimat kita yang pertama ini hanya ada satu subjek. Mana subjeknya? Computers. Mana verbnya? Are. Computers yang adalah subjek dan are adalah verb. Oke, kok are itu adalah verb? Ingat kembali materi sebelumnya ya, bahwa to be masuk ke kategori verb. Tapi nanti juga akan saya kembalikan lagi itu ingatan kita di slide setelah ini. Tapi kita pahami dulu bahwa inilah bentuk yang hanya satu subjek dan satu verb. Oke, perhatikan yang kedua. Selain satu subjek dan juga satu verb, kalimat sederhana juga barangkali memiliki dua subjek dan satu verb. Inilah yang dikenal dengan compound subject. Compound subject. Kan biasa juga kita bilang begini ya. My sister and I. My sister and I. Ada my sister, ada I yang menjadi subjek pada kalimat itu. Compound subject dia, bukan subjek yang tunggal. Banyak kita temukan yang begitu, ya kan? Nah, dan satu verb saja. Bagaimana bentuknya? Kita perhatikan kalimat di sampingnya. Computers and other technological devices are important. Kita menganalisa ini masuk ke kategori simple sentence dalam kategori dua subjek atau compound subjek dan satu verb. Kita perhatikan baik-baik. Yang mana subjek untuk kalimat ini jika kita baca baik-baik? Computers masuk ke dalam kategori subjek. Ya. Lalu ada and, penyambung antara. Jadi jika dia compound subjeknya, ini mesti ada menghubungkan. Tidak mungkin begini kalimatnya. My sister, I, kan mesti kita tambahkan dengan my sister, and I baru menjadi compound subjek yang tepat. Tapi kalau hanya my sister, I, nah, itu bukan bentuk dari compound subjek yang tepat. Mesti ada yang menghubungkan subjek yang pertama dengan subjek tambahannya dengan penghubung. Kalau di sini penghubungnya adalah and, ya. Subjek yang pertama, yang compound itu yang pertamanya adalah computers, lalu and other technological devices adalah subjek yang kedua, sehingga ini dikenal dengan compound subjek dan dihubungkan oleh penghubung and. Nah, inilah bentuk dari compound subject itu. Computers and other technological devices. Mana verbnya? Verbnya adalah are. Oke, ketemu. Nah, ini bentuk lain dari kalimat simple sentence itu. Tapi paling tidak dia akan berada di sini ya. Di sini. Dia memiliki satu subjek dan satu verb. At least paling tidak. Boleh dengan variasi yang nomor 1, nomor 2, atau variasi yang nomor 3. Coba kita lihat variasi yang nomor 3. Oh, ini kebalikan nih dari variasi yang nomor 2. Satu subjek, right? One subject and two verb. Barangkali mungkin dengan variasi yang begini. Nah, bagaimana bentuk dari compound verb sekarang? Compound verb. Kalau yang di atas tadi adalah compound subject, yang di bawah ini adalah compound verb. Bisa aja begini, kalau contoh yang paling sederhananya adalah I buy and eat
for lunch. Itu yang paling sederhana ya. I buy cake and eat lontong for lunch. For example, buy yang pertama and eat untuk yang kedua. Nah, ini kan sering juga kita pakaikan. Nah, ini namanya sudah mengaplikasikan sebenarnya compound verb. Tapi karena kita disuruh menganalisa nih di TOEFL, kita juga mesti berhati-hati. Pengetahuan tadi itu kita bikin menjadi teori. Dan teorinya kita aplikasikan dalam menganalisa. Ya, kita lihat contoh kalimatnya gimana. I search for information and play games on my computers. I search for information and play games on my computer. Right. Let we identify. Yang mana sih yang subjek di kalimat ini? Ada I. Yes, very good. I itu adalah subjek. Lalu mana verb untuk kalimat ini? Ada search. Alright, nah kita masuk ke dalam kategori dua verb, compound verb. Tapi berhati-hati kalau compound verb itu search, tadi contoh saya adalah buy and eat. Kalau buy, eat aja yang masuk kategori compound yang tepat? No, mesti dihubungkan dengan penghubung. Kalau contoh saya tadi penghubungnya adalah and. Kita lihat contoh yang di sini. I search, berarti ini yang pertama ya. Okay, for information and, ada nih, and, dan yang kedua itu adalah play games on my computer. Right, play masuk ke dalam kategori verb yang kedua, sehingga karena ada dua verb begini dihubungkan dengan penghubung and, itu masuk ke dalam kategori compound verb. Nah, barangkali kalimat simple sentence kita dalam kategori yang ketiga ini. Oke? Atau mungkin juga dia masuk kategori yang keempat. Apa bentuknya kategori yang keempat? Have a look at this example. Di sini ada dua subjek. Compound ternyata subjeknya. Compound subjek. Dan juga dia ada dua verbnya atau compound verb. Berhati-hati ya, compound subject atau compound verb itu mesti ada yang menghubungkan. Jika tidak ada yang menghubungkan, berarti itu belum termasuk ke dalam simple sentence dengan kategori compound yang tepat. Right. I, she, cook, eat. Kan nggak mungkin kita begitu. Pasti ada. I and Ronnie and I cook a lunch together and bake a cake. Nah, baru menjadi kalimat yang tepat ya. Berhati-hati bahwa kalau compound itu ada menghubungkan untuk kategori compound subject dan compound verb dalam kalimat simple sentence. Gimana contohnya jika compound subject dan compound verb? Have a look of this example. My brother and I search for information and play games on my computer. Alright, my brother. Ini adalah subjek. Okay, subjek yang pertama. And I juga yang pasangan untuk compoundnya. Ini compound subject. Search itu adalah verb, masuk kategori verb yang pertama. Dan play games, nah ini masuk ke dalam verb yang kedua dalam kategori compound verb. Nah ini adalah variasi dalam memahami kalimat sederhana. But paling tidak, yang mana nanti yang sering muncul, we never know. Seperti penjelasan saya yang biasanya, kita nggak pernah tahu, tapi kita memahami. Yang paling utama adalah kalimat sederhana itu, di sini nih yang paling penting. Dia at least memiliki satu subjek dan satu verb, tapi barangkali juga mungkin dengan variasi yang empat ini, mungkin dengan variasi satu subjek, satu verb. Mungkin dengan variasi dua subjek, satu verb.
Mungkin variasinya 1 subjek dan 2 verb, atau variasinya adalah 2 subjek dan 2 verb. Nah, ini adalah hal utama yang harus kita pahami untuk yang skill pertama, subjek dan verb di kalimat simple sentence. Nah, tadi kan saya bilang ya, jika simple sentence itu memiliki paling tidak 1 subjek dan 1 verb, jadi yang paling penting itu adalah subjek dan yang paling penting itu adalah verb. Lalu kita harus mengetahui apa? Tadi udah saya bilang bahwa apa sih yang menjadi subjek dan apa sih yang bisa menjadi verb. Nah, itu yang paling penting. Sekarang kita masuk ke bahagian itu. Apa-apa saja yang bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat? Kalau kita ingat kembali framework kita, di sana udah ada satu tuh yang kita pahami bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Siapa yang masih ingat? Saya bikin clue-nya ya, ada subjek, ada verb, ada objek pada waktu itu. Kemudian yang bisa menjadi subjek apa saja? Alright, really good. Bagi yang menjawab yang bisa menjadi subjek pada bahasan kita di pertemuan sebelum-sebelumnya itu adalah noun. Nah, oleh sebab itulah makanya pada hal pertama yang bisa menjadi subjek itu kita bikinkan namanya adalah noun, seperti yang telah kita pahami pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oh, noun yang menjadi subjek. Apa sih noun itu? Nah, ini yang mesti nggak lupa-lupa lagi ya. Bahwasanya mungkin saja yang menjadi noun sebagai subjek itu kategorinya adalah common noun, atau mungkin yang memakaikan suffix, atau mungkin noun thing dan noun person yang masing-masing suffixnya berbeda. Untuk menandakan dia adalah noun thing dan untuk dia menandakan bahwa dia adalah noun person. Nah, ini yang tidak boleh lupa. Jadi, kesimpulannya adalah pertemuan sebelumnya itu adalah dasar. Kalau dia adalah dasar, jika sudah paham, usahakan dibawa terus sampai ke pembelajaran TOEFL topik keberapapun. Kalau kita lupa, balik lagi. Nah, kendalanya adalah ini akan terasa nanti sulit karena kita belum memahami dasarnya itu dengan sangat sempurna. Jadi, coba pahami kembali tentang word class yang kita pahami itu, baru bisa dengan gampang masuk ke dalam kategori sentence. Ya, diingat itu baik-baik. Noun yang menjadi subjek pertama yang kita sudah ketahui sama-sama. Nah, contohnya gimana? Coba perhatikan kalimat ini. Phillips wrote a poem at the age of 13. Ini adalah kalimat. Kita cari yuk, mana subjek dalam kalimat ini? Mana subjeknya? Kalau dibaca, Phillips wrote a poem at the age of 13. Siapa yang bisa tentukan mana subjeknya? Really good. Bagi yang menjawab Phillips, itu adalah subjek di kalimat ini. You are doing a really good job. Sudah bisa menentukan bahwa ini kalimatnya, subjeknya adalah Phillips. Nah, coba. Phillips itu masuk kategori noun apa sih? Noun person, karena nama orang. Ya, nama orang itu masuk kategori noun. Bukan pronoun, tapi noun. Oke, udah ketemu tuh subjek dalam kalimat yang tadi kita highlight. Phillips wrote a poem at the age of 13. Right? Jangan lupa pula bahwa mungkin noun-nya adalah common atau noun yang dipakaikan adalah yang memakaikan suffix dalam bentuk noun person atau noun thing. Kemudian, ada lagi kategori noun yang juga bisa menjadi subjek. Kalau tadi adalah noun saja, nounnya tunggal. Sekarang nounnya dalam bentuk noun phrase. Mungkin kebanyakan dari kita udah pernah mendengar istilah ini, noun phrase. Kalau kita translatekan ke bahasa kita, itu diartikan dengan frasa. Kata benda, frasa. Kumpulan beberapa kata pembentuk kata benda. Kalau Philips tadi itu hanya Philips saja, hanya Philip saja, satu saja. Kalau dia nanti noun phrase itu ada beberapa kata yang fungsinya sebagai frasa penjelas si subjek yang sebenarnya. Nah, kita masuk
ke contohnya biar langsung paham, oh ini bentuknya yang noun phrase itu sebagai subjek. Ini ya, the young boy in the classroom wrote a poem. A young boy in the classroom wrote a poem. Kalau saya tanya, ini baik-baik, what is the subject? Siapa subjeknya? Can you decide? From the young boy in the classroom wrote a poem. Oh, really good. When you say the young boy in the classroom, itu adalah subjek dalam kalimat ini. Nah, coba bedakan dengan yang dalam bentuk noun dan noun phrase di sini. Kalau tadi noun hanya Philip saja dengan tanpa adanya penjelasan Philips yang apa, Philips yang bagaimana. Tapi di noun phrase, nah sebenarnya si noun yang sebenarnya untuk kalimat ini kan tadi kita bilang ini adalah subjeknya, ya kan? Nah, ini dalam kategori noun phrase. Sudah ada beberapa pembentuknya ini. Noun di dalam subjek ini. Gunanya apa? Menjelaskan dengan lebih detail si subjek. Lalu mana subjeknya sebenarnya kalau dia menjelaskan subjek yang sebenarnya itu subjeknya hanyalah the young boy saja. Tapi dijelaskan dengan the young boy in the classroom. Nah, oleh sebab itulah namanya noun phrase. Yang begini juga sering kita temui dalam bacaan kita atau bahkan kita produce dalam kalimat kita saat kita bicara atau saat kita menulis. Nah, ini kategorinya adalah noun phrase sebagai subjek. Jadi mungkin nanti noun yang ditemukan adalah kategori noun yang biasa atau kategorinya adalah noun phrase. Kita nggak pernah tahu juga. Tapi yang paling penting kita notice adalah noun atau noun phrase itu bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Okay? Nah, lalu apalagi yang bisa menjadi subjek dalam kalimat? Oke, catat yang kedua. Yang kedua yang bisa menjadi subjek itu adalah pronoun. And I do believe that all of you mengetahui ini. Kalau ada yang mungkin lupa atau memang masih baru menyenangi English, pronoun itu adalah I, you, they, we, she, he, it yang menjadi subjek di dalam sebuah kalimat. Nah, ini saja, ada yang demonstrative pronoun, misalnya this, that, these, those, nah itu masuk ke dalam kategori pronoun juga. Tapi yang paling familiar untuk kita, oh ini loh yang pronoun itu adalah ini, menjadi subjek. Nah, sama dengan yang saya bilang tadi, bahwa kalau kata Philips, itu noun, tapi kalau sudah dirubah menjadi she, he, itu sudah menjadi pronoun dia. Tapi kalau nama orang itu adalah noun. Kalau dirubah menjadi he, itu baru dia menjadi pronoun. Dan ini banyak sekali kalimat yang kita produce atau kita baca menggunakan pronoun. Alright, contoh kalimatnya apa? Kita baca baik-baik. They are listening to the instructor. When I ask you, who can find the subject dalam kalimat ini? Really good. So, what is the subject? Subjeknya adalah they. Pertanyaan selanjutnya. Apakah kategori subjek di kalimat ini? Noun or pronoun? Very good. Pronoun. So now you can differentiate yang mana kategori subjek dalam bentuk noun dan kategori subjek dalam bentuk noun clause atau sekarang kategori subjek dalam bentuk pronoun. Very good. Nah, sekarang kita masuk ke yang lain nih yang bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Tapi ini sebenarnya akan kita pelajari lebih detail 2, 3 ini pada materi khusus tentang, kalau yang 2 ini akan kita pelajari pada materi khusus tentang verb, dan kategori yang
terakhir ini akan kita bahas pada kategori khusus mengenai complex sentence. Oke, tapi saya perkenalkan saja dulu bahwa selanjutnya selain pronoun ada lagi nih yang bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Ada yang namanya jiran dalam bahasa Inggris itu. Jiran itu, coba baca keterangannya ya. Bentuknya seperti verb, tapi fungsinya adalah sebagai noun. Alright. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah kata kerja pertama ditambahkan ing. Bentuknya seperti verb, tapi fungsinya sebagai noun. Kalau fungsinya sebagai noun, tentu dia bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Nah, perhatikan contoh kalimatnya yang ini. Writing was her talent. What is the subject? Kalau saya tanya. Subjeknya yang mana ya? Kok nggak ada noun di sini? Nggak ada deh kategori yang pakai suffix di sini. Nggak ada yang common. Tapi yang ada adalah ini. Misalnya ada yang recognize ing. Oh, itu verb loh. No. Itu bentuknya seperti verb, tapi fungsinya adalah sebagai noun. Sehingga dia bisa menjadi subjek dalam kalimat. Apa bentuknya? Yang begini, kategori noun-nya, jiran namanya. Nah, ini khusus ada sih babnya verb, mudah-mudahan kita sampai pada materi itu. Ya, nah ada juga yang lainnya, namanya adalah infinitive. Nah, saya yakin udah juga pernah mempelajari ini, saya yakin ini semuanya udah tahu lah paling tidak ya bahwa ada yang namanya jiran, ada yang namanya to infinitive. Sama juga dengan jiran bahwa ini bentuknya seperti verb, tapi fungsinya adalah sebagai noun. Jika itu noun, maka kita ingat menjadi apa dalam kalimat? Subjek. Bentuk jiran ini memang sedikit berbeda dengan bentuk infinitif ini memang berbeda dengan bentuk jiran. Kalau jiran itu memakaikan verb pertama tambah ing, kalau dia to infinitif itu to dengan kata kerja bentuk pertama. Tapi dia sama-sama fungsinya sebagai noun, bukan verb. Oke? Contohnya gimana? Now, look at this example. To write requires a special talent. Oke, aduh, ini verb kok kalimat diawali dengan verb? No, bukan begitu ya. Kita sudah tahu sekarang bahwa to write dalam bentuk to tambah dengan kata pertama itu namanya adalah to infinitive. Bentuknya seperti verb, tapi fungsinya adalah sebagai noun. Kalau dia sebagai noun, berarti kita bisa katakan ini adalah subjek di kalimat to write requires a special talent. Oke? Nah, jangan khawatir, mudah-mudahan kita sampai pada penjelasan yang ini tentang jiran dan to infinitive. Alright, now yang terakhir, nah ini juga yang akan detail kita pahami, tentu nggak hari ini, tidak pada topik ini akan ada topik tersendiri pada complex sentence dengan kategori noun clause. Nah, nambah lagi nih, clause lebih spesifiknya itu adalah noun clause. Jadi, noun itu ada banyak ternyata ya. Ada noun saja, ada noun phrase, ada dalam bentuk jiran, ada dalam bentuk to infinitive, ada dalam bentuk noun clause. Apapun bentuknya, ini fungsinya adalah sebagai subjek dalam kalimat, atau kita juga tahu ya bahwa juga bisa menjadi objek di dalam sebuah kalimat. Nah, ini tidak saya berikan contohnya hari ini karena akan terasa what is this? Jadi kita perlahan tapi pasti untuk mencapai kategori noun yang merupakan noun clause yang juga bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Oke, kita masuk ke dalam hal kedua yang paling penting dalam kalimat sederhana, yaitu verb. Atau kata kerja, ya.
Kata kerja berarti ini masuk ke dalam mungkin verb yang dipakaikan adalah common verb, Miss? Ya, masuk. Ini masih kita bawa kemana-mana ya. Atau mungkin verbnya itu memakaikan suffix. Atau, nah ini yang paling penting sekali. Setiap verb dalam bahasa Inggris itu tergantung ke dalam kategori tenses penunjuk waktunya. Jadi, tenses itu juga teramat sangat penting. Paling tidak mengetahui jika simple sentence begini, simple tense, simple present tense ya, begini bentuknya. Jika itu past tense begini. Dan banyak beberapa penunjuknya juga ya, verb one, verb two, atau bagaimana ada kata bantu untuk tenses ini atau tidak. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, memahami lebih lanjut mengenai verb. Karena di bahasa Inggris itu ada penanda waktu dan maknanya, dan karena bahasa kita tidak memiliki itu, jadi sedikit effort lebih memahami jika simple present tense ini penanda waktu ini dan bentuknya kata kerjanya atau verbnya adalah begini. Nah, gini contohnya. Atau saya jelaskan sedikit bahwa verb itu ada yang action verb, ada yang nominal verb. Kalau action verb itu verbnya yang ada actionnya, something like go, eat, itu yang paling sederhana, watch, water, atau sweep the floor, do dishes, and so on. Atau ada juga yang dalam bentuk nominal sentence. Dan saya yakin udah tahu juga ya, yang nominal sentence itu kebanyakan itu memakai to be, kelas kata utamanya. Kita pakaikan to be. Nah, karena di bahasa Inggris itu ada tenses, itu ada makna dan waktunya. Nah, ini yang mesti kita pahami juga bahwa simple sentence itu simple sentence itu dia action verbnya memakai akan akhiran s, es, ies, jika dia action verb, dan jika dia nominal verb, dia memakaikan to be, is, am, are. Nah, paling tidak kita mengetahui ini, sehingga nanti ketika ada soal, ini gampang mengidentifikasinya. Tapi kalau kita belum paham, ini mungkin agak effort lebih kita untuk berpikir, oh ini is apa sih? Kalau kita di TOEFL, kita langsung ingat, oh is itu adalah verb. Untuk tenses yang mana? Nah, simple present tense, itu contohnya. Kemudian yang kedua, jika itu simple past, dia akan memakaikan akhiran dalam bentuk regular atau irregular, atau dengan garis besarnya dia memakaikan kata kerja bentuk kedua, regular atau irregular. Jika masuk kategori action verb, kalau dia yang dalam bentuk nominal verb, to be-nya tidak lagi is, am, are, tapi berubah menjadi was dan were. Ini yang mesti dipahami. Yang ketiga yaitu misalnya kita kan nggak pernah tahu dia tenses dalam kalimat yang kita baca di TOEFL itu apa, nggak tahu kita. Yang kita harus kuasai adalah bisa mengidentifikasi ini tensesnya ini bentuk verbnya adalah seperti ini. Di action verb dia begini, di nominal verb dia begini. Ini aja untuk menganalisa soal TOEFL. Lalu yang keempat itu, present continuous. Yang ketiga, present continuous. Action verbnya pakai is, am, are, ditambah dengan kata kerja pertama, tambahkan dengan ing, tapi nggak ada bentuk nominalnya. Begitu pula dengan yang past continuous. Dia memakaikan was, were, ditambah kata kerja pertama, tambahkan dengan ing tanpa ada bentuk nominal verbnya. Kemudian ada yang dalam kategori simple perfect tense. Dia memakaikan kata bantu has atau have, tambahkan kata kerja bentuk yang ketiga. Right, kalau bentuk nominalnya dia memakaikan has atau have,
ditambahkan dengan been. Nah, hal ini aja nih bisa sangat membantu sekali menganalisa atau menentukan mana sih subjek, mana sih verb dalam kalimat yang sedang dianalisa. Gampang jadinya pencaharian jawaban itu. Lalu yang keenam itu kalau past perfect ada had, ditambahkan kata bantu had, ditambahkan bentuk yang ketiga. Jika dia dalam bentuk nominalnya, dia memiliki had, ditambahkan dengan been. Kemudian jika dia future tense, itu pakai kata kerja dengan memakaikan will atau be going to. Be-nya ini adalah is, am, atau are, tambah kata kerja bentuk pertama, be going to, bentuk pertama. Lalu, jika dia bentuk nominalnya, will be. Ini ada yang ketinggalan ya, will be. Lalu, jika kata kerja itu dalam bentuk modal auxiliary, ini udah kita pelajari juga ketika les bahasa Inggris atau di sekolah, yaitu memakaikan can, could, may, might, shall, should, must, have to, dan teman-temannya itu ditambahkan dengan kata kerja bentuk pertama. Dan jika dia dalam bentuk nominalnya, ditambahkan dengan can't be. Nah, ini yang diketahui, pattern. Ya, nah, pattern. Per masing-masing tenses memiliki ciri khas verbnya tersendiri. Nah, ini semua baru dalam kalimat aktif. Jadi, pahami juga dalam bentuk kalimat pasifnya. Sehingga jika ada soal nih, disuruh mencari, mana subjeknya? Udah ada nggak subjeknya? Dapat dengan kategori mengetahui subjek. Mana verbnya? Dalam bentuk apa verbnya? Kita mesti dapat juga dengan mengetahui tenses patternnya, sehingga gampang menebak kalimat ini sudah ada verb kah atau belum ada verb kah. Nah, inilah dua hal yang paling penting di dalam menganalisa simple sentence. Simple sentence memiliki subjek, memiliki verb, paling tidak at least satu subjek dan satu verb, dan yang menjadi subjek itu adalah yang tadi sudah dicatat, yang menjadi verb itu adalah dengan common verb atau verb yang pakai suffix, dan yang paling utama adalah mengetahui identifikasi verb untuk masing-masing tenses, baik dalam bentuk kalimat aktif atau dalam bentuk kalimat pasif. Nah, kita tidak akan membahas ini secara detail. Oh, simple present adalah ini. No. That is your responsibility to upgrade more. Kalau lupa, ingatkan kembali. Kalau masih dalam tahap belajar lagi lebih giat. Kalau sudah paham, jangan sombong kita. Mana tahu nanti di pengerjaan TOEFL kita keliru. Jadi tetap fokus untuk mengetahui bentuk-bentuk verb yang kaitannya terhadap tenses. Well everyone, mungkin ada yang bertanya sejauh kita mempelajari tentang apa yang paling penting dimiliki oleh kalimat sederhana. Ada subjek dan ada verb. Lalu buat apa sih kita belajar atau mengingat kembali yang bisa menjadi subjek atau yang bisa menjadi verb dalam kalimat itu? I can do that. Saya bisa dan saya tahu. But masalahnya adalah di TOEFL, right? Pada TOEFL test itu ada kasus yang mesti kita pecahkan. Jika, nih coba perhatikan ya, jika tadi kita bilang kalimat memiliki subjek, memiliki verb, dan ini adalah yang paling penting dimiliki oleh kalimat sederhana. Apakah ini ada di TOEFL, subjek dan verb? Seharusnya iya, tapi karena TOEFL itu menguji pemahaman kita tentang kalimat, maka ada case dalam kalimat sederhana atau simple sentence itu. Ini, case-nya adalah salah satu elemen yang paling penting dimiliki oleh kalimat sederhana atau simple sentence itu nggak ada dimiliki oleh kalimat yang sedang kita analisa. Mungkin saja yang hilang itu atau yang tidak ada dalam kalimat itu adalah subjek.
di kalimatnya nggak ada subjek, tapi terlihat seperti ada subjek. Atau barangkali di kalimatnya tidak ada verb, tapi terlihat ada verb. Oke, nah bagaimana bentuknya? Coba perhatikan kalimat di bawah ini. Kita punya kalimat ada dua. Ini kalimat yang pertama, dan ini adalah kalimat yang kedua. Kita baca dulu dari kalimat yang pertama. Last week went fishing for trout at the nearby mountain lake. Oke, ini adalah kalimat simple sentence yang memiliki error, ya, memiliki error. Yang kita ketahui secara teorinya adalah kalimat sederhana memiliki paling tidak satu subjek dan satu verb, atau dengan variasi yang tadi kita bahas. Namun di TOEFL ini akan ada yang hilang. Mungkin yang hilang itu adalah elemen subjeknya, atau yang hilang itu adalah verbnya. Dengan memperhatikan kalimat yang pertama, last week went fishing for trout at the nearby mountain lake. Oke, kita mesti memastikan bahwa kalimat ini memiliki subjek, check, dan memiliki verb, check. Harus ada subjek, harus ada verb. Kalau tidak ada subjek dan tidak ada verb atau salah satu darinya, maka ini belum lagi menjadi kalimat. Jadi kalimat itu adalah kalimat yang belum tepat. Right. Di pikiran kita secara awam, alright, jika ketemu salah satu subjek mungkin yang diketemukan dahulu, kita nggak mesti berurut ya, harus ketemukan subjek dulu, harus ketemukan verb dulu. Nah, barangkali kita langsung recognize itu ada verb kita temukan dahulu, that's okay, never mind. Lalu baru kita identifikasi. Kalau verb, berarti ini posisinya adalah setelah subjek, ya. Ini aja nih yang mesti saya tekankan. Nggak mesti harus dicari dulu subjeknya apa. Tapi apapun yang bisa diidentifikasi dulu, nah maka ini akan membantu mengidentifikasi apalagi yang kita butuhkan. Di kalimat sederhana, kita hanya mengidentifikasi dua. Subjek dengan kategori subjek tadi yang kita bahas, dan verb yang ini terkait dengan tenses yang dipakaikan oleh kalimat yang sedang kita analisa. Right, kalimat ini. Last week went fishing for trout at nearby mountain lake. Alright. Last week itu apa? Word class-nya. Adverb. Common adverb. Last week, in the morning, in the afternoon, yesterday, itu masuk semuanya dalam kategori adverb, common adverb. Oke, apakah ini kan? Nah, ini lagi nih yang sering kita keliru. Ini kan letaknya di awal. Jadi di TOEFL kita tidak bisa berpikiran seperti ini. Oh, kalau dia letaknya di depan, itu adalah subjek. No, kita sudah tahu kategori subjek itu apa saja. Jika tidak masuk ke kategori salah satu dari subjek yang telah kita pelajari, maka ini bukan kategori subjek. Dan kita juga ketahui ya, adverb loh ini. Apakah adverb bisa menjadi subjek? No, jadi ini bukan subjek, ini adalah verb. Lalu kita ada went. Alright. Nah, ini juga ya, kalau mengetahui past tense, pasti ini bisa langsung recognize bentuk irregular dari kata kerja go. Nah, inilah manfaatnya mengetahui tenses untuk menghadapi menjawab soal TOEFL. Mengetahui tenses dengan baik, insya Allah membantu menyelesaikan atau menganalisa soal TOEFL yang sedang dihadapi. Jadi bagi yang masih menyenangi dan ingin belajar terus, pahami lagi tenses dengan baik. Ini akan sangat terasa gampang ketika dihadapkan kepada soal TOEFL test. Ya, alright, ini adalah verb. Nah, subjek sudah ada. Subjek belum ada. Yang ada itu adalah verb. Jika tidak ada subjek, berarti ini kalimatnya masih kategori kalimat yang salah. Kalimat yang benar itu adalah untuk simple sentence,
kalimat memiliki subjek dan memiliki verb, dan ternyata di kalimat yang kita bahas ini subjeknya tidak ada, tapi verbnya ada. Walaupun ada verb tapi tidak ada subjek, nah itu belum bisa dikategorikan kalimat yang benar. Nah, ini yang diuji di TOEFL test. Kita mesti pandai dan lihai merecognize apakah kalimat ini sudah ada subjek atau kalimat ini sudah ada verb. Karena ini baru skopnya simple sentence, apakah simple sentence ini sudah ada subjek atau simple sentence ini sudah ada verb? Atau apakah ada yang hilang? Apakah yang sudah ada? Mengetahui ini adalah skill yang dibutuhkan dalam menjawab soal TOEFL yang menganalisa mengenai simple sentence. Nah, jadi kalau salah satu tidak ada, berarti kalimat di nomor 1 ini adalah kalimat yang incorrect. Oke? Nah, perhatikan yang kedua. Alright, perhatikan yang kedua ya. Ada Nah, ini nggak lupa juga nih, nggak boleh lupa ya. Ada berarti jika dia itu penanda bahwa ini adalah noun. Jika itu noun, ini kemungkinan bahwa subjek sebuah kalimat, ya kan? Jadi mana subjeknya? Oh, ada off lagi nih. Ternyata materi yang sebelumnya juga dibawa terus ya, Miss. Absolutely, yes. Ini adalah subjek. Ini adalah noun, sorry. Ini adalah noun. Lalu di belakangnya juga noun ya. Ada the lagi di sini. Yes, merupakan noun. Oh, ada dua noun yang begini. Oh, saya udah mempelajari ini. Kalau ada dua noun begini, yang menjelaskan noun sebenarnya, ini bukan kategori noun yang biasa. Tapi inilah dalam bentuk noun phrase subjeknya. Nah, ini adalah subjek dalam bentuk noun phrase. Tapi dari antara dua noun ini kan noun juga nih. Schedule, ini kan juga noun nih. Ya, noun yang ini yang menjelaskan si subjek. Subjek sebenarnya adalah ini dia. Tapi itu kita akan bahas pada pertemuan kita yang selanjutnya. Oke, sekarang kita ambil semuanya aja sebagai subjek dulu ya. Dari a schedule of the days event itu adalah subjek, dan subjek ini dalam bentuk noun phrase. Ada subjek, ketemu subjek. Alright. Apalagi yang kita butuhkan di dalam kalimat sederhana selain subjek? Yes, absolutely great. Kita mesti ada verb. Letaknya si verb itu kan sementara ya, sementara setelah subjek, sementara setelah subjek letaknya. Ada nggak verb di sini? Saya ternyata melihat ada can masuk ke kategori verb dalam modal auxiliary. Iya kan? Masuk kategori verb dalam menggunakan modal auxiliary, ini polanya kalimat pasif. Kenapa kok tahu kalimat pasif? Karena ada be, can be, tambah kata kerja bentuk yang ketiga. Sudah ketemu dong kita verbnya? Yes, verb dalam bentuk modal auxiliary di kalimat pasif. Alright, di kalimat nomor 2 ini ternyata subjek sudah ada, verb juga sudah ada. Jika ada dua-duanya, maka barulah menjadi kalimat sederhana atau simple sentence yang tepat. Right, well everyone, dengan pemahaman kita tentang simple sentence yang harus memiliki subjek, dan apa aja yang bisa menjadi subjek, sudah di list ya pada catatannya, dan juga simple sentence itu harus memiliki verb, dan sudah di list juga ya kaitan verb ini kemana? Ke tenses, dan perhatikan suffix juga
dan ciri-ciri khusus juga kalau dia adalah noun sebagai subjek. Kita coba ujikan pada latihan exercise 7 mengenai subjek dan verb. Tentu di latihan ini, karena yang diuji itu adalah simple sentence, mengetahui apakah di kalimat ke-10 kalimat ini, nomor 1 sampai dengan nomor 10, apakah sudah memiliki subjek, atau, dan, apakah sudah memiliki verb? Jika sudah memiliki subjek, coba tentukan apa subjeknya. Jika sudah memiliki verb, coba tentukan atau garis atau circle juga boleh. Garis bawah subjeknya, subjek di garis bawah, dan verb itu di circle. Jika sudah ada dua-duanya, berarti itu kalimat correct. Jika salah satu tidak ada, berarti kalimat itu incorrect. Alright, so saya mau kasih contoh bagaimana menyelesaikan salah satu nomor. Kita perhatikan nomor 1. Nomor 1 itu kalimatnya, my best friend always helpful with problems. Oke, kita analisa. Tentu menganalisa dengan pemahaman-pemahaman materi yang lalu ya. My best friend. Kalau secara pengetahuannya, ini adalah common noun ya. Apalagi ada my best friend, itu masuk kategori pronoun juga ya, kepunyaan ya. Pronoun, berarti ini bisa menjadi subjek. Always itu adalah adverb. Subjek udah ada, verb ternyata belum. Helpful, apa ya? Helpful, berarti helpful, ada akhiran full juga. Nah, ini gunanya mengetahui yang lalu itu adjektif. Nah, ini belum ketemu adverb. Belum ketemu verb. Problems. Problems itu adalah noun. Belum ada nih verbnya. Jadi yang hanya baru ada adalah subjek. Tapi tidak ada verb. Jadi dibikinkan no verb. Jika salah satu tidak ada, berarti kalimatnya masuk kategori incorrect. Nah, lalu apakah butuh kita mencari tahu apa sih verbnya ini? Kalau di TOEFL cukup sampai mengidentifikasi ini saja. Karena kita bekerjanya dengan waktu ya kan. Kalau kita pikirkan juga apa sih verbnya? Ini salah deh. Kayaknya verbnya bukan ini. Kita fokus ke verb, ternyata waktu kita sudah tetap berjalan. Jadi sampai analisa saja. Ketemu subjek, ketemu verb, correct. Benar. Ketemu subjek, tidak ada verb, incorrect. Tidak ada subjek, ketemu verb, incorrect. Nah, begitulah proses menyelesaikan nomor 2 sampai nomor 10. So, good luck everyone. Wow, you did a really good job in analyzing correct atau incorrect kalimat 10 tadi. Telah memiliki subjek, telah memiliki verb kah kalimat itu, correct kah atau incorrect kah? Congratulations. Nah, ini baru latihan analisa awal. Menentukan apakah kalimat ini sudah tepat dengan memiliki kalimat sederhana ya. Saya garis bawahi bahwa ini kan baru kalimat sederhana. Apakah kalimat sederhana ini sudah memiliki subjek dan sudah memiliki verb? Nah, ini adalah latihan analisa yang pertama untuk simple sentence. Right, sekarang kita masuk ke dalam di TOEFL itu ketika ada salah satu soal tentang simple sentence yang diujikan, kita nggak akan menganalisa correct atau incorrect-nya, tapi kita akan dihadapkan kepada pilihan. Nah, di layar yang terlihat itu adalah beberapa bentuk soal simple sentence yang
salah satu bagian paling penting bisa saja subjek yang hilang di soal ini atau verb yang hilang di soal ini. Nah, ini adalah yang diuji di TOEFL. Apakah kita tahu untuk mengisi yang hilang ini kita butuh subjek? Nah, lalu kita diberikan option A, B, C, D, yang mana yang kita butuhkan? Dan kita belajar mengeliminasi yang tidak kita butuhkan. Oke, kita mulai dari contoh yang ada pada layar. Kita mulai dari yang saya highlight warna biru. Sini ya. Di soal TOEFL itu barangkali muncul bla 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 bla. Was ringing. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Oke, bla 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 was ringing. Nah, di kepala kita sudah berpikiran, nah ini ada yang salah kan? Ada bahagian yang hilang dari kalimat ini. Nah, karena kita di sini belajarnya tentang simple sentence, tentu yang masih kita asah terus adalah kemampuan menganalisa apa yang hilang dalam simple sentence ini. Kalau kita lihat bla 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 was ringing, nah, apakah yang hilang dari kalimat ini? Apakah yang hilang itu adalah subjek atau yang hilang itu adalah verb? Nah, bagaimana menentukannya? Fokus terlebih dahulu kepada bahagian soal. Setelah fokus, ini kan ada yang hilang ya. Ternyata ada bahagian yang tertera sisanya. Kalau bla 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 tentu kan yang hilang yang bagian sini. Kita fokus kepada apa yang ada terlebih dahulu. Was ringing. Was ringing. Apa itu was ringing? Kita nggak mentranslate, tapi kita lihat ada to be. Kalau saya nggak bisa deh tanpa mentranslate, itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan mudah-mudahan waktunya itu cukup dan memang yang diketahui ini banyak. Tapi bagi kita yang masih meraba-raba dan ingin pandai, ingin mempelajari TOEFL, kesampingkan dulu translation. Perhatikan pattern atau clue-clue yang telah kita pelajari. Ciri-ciri khusus, clue atau suffix, nah ini sangat penting sekali. Was itu masuk kategori verb, ya kan? Ini aja mengetahui was itu adalah kategori verb, membantu sekali. Verb, tambah lagi ada akhiran ing. Berarti ini continuous tense. Nah, lengkap dong. Ketemu verb was ringing itu adalah verb. Sudah ketemu verbnya, berarti apa yang hilang untuk kalimat sederhana? Yang hilang adalah subjek. Nah, sampai sini berarti proses analisanya sudah berjalan dengan baik. Di TOEFL kita diberikan option Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta kah yang bisa melengkapi bahagian yang hilang, yaitu subjek. Nah, ingat kembali bahwa yang menjadi subjek itu kan ada beberapa. Kita pelajari yang menjadi subjek itu adalah noun, atau bentuknya noun phrase, ada juga pronoun, ada juga gerund, ada to infinitive, tambah satu lagi clause. Nah, yang paling penting coba di noun sama pronoun lah barangkali yang akan sering banyak kita pakaikan. Karena gerund to infinitive saya bilang tadi kan khusus materinya. Kita butuh subjek. Di framework kita aja kita udah tahu ya bahwa yang menjadi subjek itu adalah noun. Berarti yang harus saya cari di sini untuk menjadi subjek adalah noun. Yes, really good. Alpha itu apa? Ada loudly. Loudly. Loud itu adalah adjective ditambah dengan ly. Maka ini adalah adverb. Apakah saya butuh adverb tadi? No, saya butuhnya noun sebagai subjek. Berarti dieliminasilah option A. Kemudian ada in the morning. Nah, ini kan saya tahu juga in the morning, in the afternoon, in the evening. Itu adalah adverbs. I don't need adverb. Berarti dieliminasi juga bagian C.
Wah, ternyata bagian B ya, dieliminasi, sorry. Ternyata di bagian C dan D ada the. Oh, berarti the, dua-duanya karena membawa the. The ini kan memang kategori noun ya, ciri-ciri khusus noun. Berarti dua-duanya bisa nih. The pond, ciri-ciri khususnya ada, dan saya tahu pond itu adalah noun. The bell juga begitu. The lagi. Ini kan noun dua-duanya. Aduh, saya bingung deh. Mau pilih yang mana? Alright. Nah, ini kaitannya kembali ke pemahaman tentang was. To be lagi. Karena setiap verb di bahasa Inggris kaitannya ke jumlah subjeknya itu plural atau singular. Kalau was, ini kan kita butuh yang plural atau singular? Singular, yes, singular. Mana sih subjek yang singular? Apakah noun atau noun yang singular ya? Apakah the phone atau the bells? Dari mana kok saya tahu kalau dia adalah singular? Look at this. Ada S ending. Jika ada S ending berarti itu plural. Sehingga saya nggak butuh plural. Dicoret yang D. Saya butuh yang singular. Manakah noun yang singular? So, jawabannya adalah Charlie. Nah, ini adalah contoh soal real TOEFL yang menguji tentang pemahaman kita terhadap simple sentence yang harus memiliki subjek dan juga harus memiliki verb. Lalu kita disuruh menebak, yang hilang apa? Lalu kita disuruh mencari dari option A, B, C, D atau Alpha, Bravo, Charlie, Delta, manakah yang kita butuhkan. So, ada 4 number. Number 1, 2, 3, and 4. So, let's do this number. Untuk merasakan bagaimana sih TOEFL yang menguji simple sentence ini terjadi, bisakah kita merecall kembali memori kita tentang materi noun sebagai subjek dan verb yang kaitannya tentang tenses? Silahkan dikerjakan number 1, 2, 3, and 4. Good luck everyone! So everyone, itulah hal-hal penting pada pertemuan kita hari ini. Kita mesti mengetahui bahwa yang paling penting dalam sebuah kalimat adalah kalimat memiliki subjek dan apa saja yang menjadi subjek sudah kita pelajari tadi ya. Dan kalimat yang paling penting itu memiliki verb. Dan bagaimana bentuk verb sudah kita pelajari juga sebelumnya. So everyone, this is all for today. Until then, selamat berlatih.